Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang apa itu kontak erat? Nah, kontak erat itu adalah seseorang yang melakukan kontak fisik, misalnya ketemuan ya dalam suatu ruangan, apalagi kalau ruangannya tertutup, atau berkunjung dalam jarak 1 meter ya dengan kasus yang tadi tuh suspek atau terkonfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala nih. Jelas nggak Bapak Ibu? Misalnya nih, saya pernah berkunjung ya, berkunjung ke teman. Terus kita ngobrol-ngobrol jaraknya 1 meter. Ya, lalu ternyata orang itu dia udah terinfeksi virus nih. Ya, dengan waktu antara gejalanya tuh 2 hari sebelum timbul, misalnya dia demam ya, kita anggap dia demam. 2 hari sebelum demam atau 14 hari setelah demam, kita masih dalam fase itu kita ngobrol, berkunjung sama dia. Nah, berarti kalau ada seperti itu tuh namanya kontak erat, Bapak Ibu. Ya, namanya kontak erat. Termasuk kontak erat adalah siapa aja nih petugas kesehatan, misalnya perawat HD ya, atau perawat rumah sakit yang merawat, mengantar, membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD. Ya, itu misalnya kontak eratnya. Nah, atau bisa juga ini nih orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus, termasuk tempat kerja, kelas, ya, acara-acara besar, reuni, pernikahan, ya, dalam 2 hari sebelum kasus timbul sampai 14 hari. Jadi yang kita kenai itu, orang yang kena itu adalah 2 hari sampai 14 hari ya gejalanya sebelum timbul gejala atau sudah timbul gejala. Atau orang yang bepergian selama 1 meter jaraknya, ya, dengan segala jenis alat angkut, misalnya dia dalam suatu kendaraan, kereta atau apa gitu. Itu namanya kontak erat, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, mohon maaf kalau yang sudah bergabung, tolong di-mute ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang dilakukan kalau misalnya Bapak Ibu nih ya, ternyata suspek, belum terkonfirmasi ya, baru curiga. Nah, berarti apa? Jangan panik ya, jangan khawatir, jangan takut ya. Tetap kita mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah, waspada, konsultasi. Yang penting konsultasi. Bapak Ibu merupakan keluarga besar rumah sakit di tempat HD-nya, jadi udah kayak keluarga Bapak Ibu ya. Bayangkan seminggu 2 kali ketemu sama dokter, sama perawat terus, berapa bulan, berapa tahun ketemu terus, udah kayak saudara. Jadi anggap aja itu saudara kita, perawat, dokter, ya, OB-nya ya. Jadi anggap aja keluarga. Kalau ada apa-apa lapor sama suster, terutama suster yang megang kita. Ya, lapor, kok suster saya demam, saya batuk. Nggak usah ditutup-tutupi, terus terang ya. Nah, nanti kita konsultasi strateginya apa nih supaya nanti Bapak Ibu diatasi ya. Jangan panik, konsultasi, lapor, ngobrol ya, jangan dipendam sendiri. Ya, segera kunjungi fasilitas kesehatan. Nah, kalau kita udah enak langsung aja ngomong sama tim HD ya. Jangan sampai menunda sampai sesaknya ada, sampai berat ya, jangan begitu. Nah, kalau ada saudara kita yang begitu, lapor ke puskesmas atau ke Paskes 1 ya. Biasanya dokter akan menanyai itu wawancara ya, pemeriksaan darah, ronsen, swab PCR ya. Supaya kita bisa memilah-milah, oh ini gejala ringan, ya ini gejala sedang, ini gejala berat. Nah nanti ada strateginya nih, kalau ringan gimana, kalau sedang bagaimana, kalau berat bagaimana ya. Nggak semua pasien yang COVID itu dirawat, yang sedang dan berat saja yang membutuhkan perawatan. Sedangkan yang ringan itu boleh isolasi mandiri di rumah. Bahkan ada yang tidak ada gejala sama sekali ya. Nah, jadi perlu diingat Bapak Ibu, rapid test itu bukan diagnostik, ya. Yang diagnosis pasti itu adalah swab PCR, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian makna hasil tes rapid itu gimana sih? Kalau yang PCR itu kalau positif, berarti kita anggap dia positif akut, infeksi akut ya. Kalau misalnya IgG yang positif, berarti juga masih akut antara hari ke-3 sampai hari ke-8. Tapi kalau IgG-nya nih Bu, misalnya dites nih positif, berarti dia kayaknya udah pernah terkena
kayaknya ini udah lebih dari 15 hari nih paparannya, jadi nggak akut ya. Jadi kalau ada pasien kita nih, Bapak Ibu ya, pasien mungkin untuk perawat dan dokter sekalian, mau sharing aja, kalau ada yang antibodinya IgM-nya positif ya, itu nggak usah khawatir, karena itu kan fase lambat ya, kita cek aja PCR-nya. Kalau misalnya negatif, berarti kan udah aman, udah nggak menularkan ya. Tapi kalau misalnya positif, kita lihat nanti kalau memang dia sudah tidak ada gejala yang berat, itu nggak usah panik. Berarti dia virusnya sudah tidak aktif gitu ya. Nanti kalau untuk ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci kalau ada yang bertanya ya. Oke. Nah kalau misalnya Bapak Ibu nih udah positif COVID, ya udah terkonfirmasi dari hasil swab PCR-nya, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik juga, lapor, konsultasi ya. Kalau gejalanya ringan, mungkin nggak perlu dirawat, ya. Tapi lapor sama Bu Siti atau sama perawat HD untuk dilakukan. Mas nanti akan dijadwalkan isolasi sesuai dengan kalau dia positif isolasi di ruang HD gitu ya. Tapi kalau misalnya udah sembuh nggak perlu diisolasi lagi gitu. Biasanya kalau yang menjalani HD itu memang gejalanya biasanya sedang atau berat. Ada sih yang ringan ya, tapi bagaimanapun juga harus diteliti secara menyeluruh. Kita lihat ronsennya, kita lihat leukositnya, lihat gejala yang lain. Kalau misalnya sedang, sebaiknya dirawat saja. Ya, kalau berat apalagi membutuhkan ICU kah atau tidak itu nanti kita putuskan setelah kita periksa pasiennya. Ya. Nah, kalau yang ringan, nggak ada gejala, ternyata kita menemukan swabnya positif, swab PCR-nya. Nah, kalau begini nggak usah dirawat ya. Kalau udah ditentukan ternyata ringan, ya udah isolasi mandiri aja, isolasi mandiri ya, yaitu istirahat di rumah, pakai masker kalau keluar kamar ya, makannya sendiri, maksudnya makannya itu pakai piring, sendok sendiri, jangan disuap-suapin sama yang anggota lain ya. Nanti ada panduannya kalau ada yang mau ya, nanti kita share ya. Jadi isolasi mandiri biasanya tuh cukup 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi kurang lebih 13 sampai 14 hari ya. Kalau gejalanya ringan, sebetulnya menurut guideline WHO nggak perlu swab PCR ulang sebetulnya kalau gejalanya ringan. Ya, tapi kalau gejala yang sedang atau berat biasanya boleh diulang itu pada saat hari ke-13 atau 14 dari gejala pertama. Ya, nanti kalau kurang jelas bisa ditanya ya. Nah, kalau kita menemukan pasien kok berat, sedang atau berat, bagaimana sih kriterianya? Jadi Bapak Ibu nggak, wah kok dokternya meng-COVID-kan saya nih, kok meng-COVID-kan saya, nggak begitu ya. Jadi kalau gejalanya sedang itu biasanya ada bercak-bercak tadi di paru-parunya ya. Di paru-parunya tuh ada gejala ada sesek, ada bercak-bercak. Nah, patokannya adalah dilihat saturasinya. Ya. Saturasinya kita patokannya 93%. Kalau dia saturasinya di bawah 93% ya, kemudian ada rasionya ini di bawah 300, kita anggap dia berat. Apalagi kalau nafasnya kalau kita hitung 1 menit, itu di atas 30 kali per menit. Coba Bapak Ibu hitung deh, napas biasa orang normal berapa? 16 sampai 18 kali per menit. Ya kan? Nah, coba hitung 1 menit nih di jam yang ada detiknya. Ya, 60 detik. Napas kita gimana? Gitu kan, 1 kali, 2 kali, gitu kan Bapak Ibu ya, 3 kali. Nah, sampai 1 detik. Coba suami pasangan Bapak Ibu yang sakit lihat, kok Bapak napasnya cepat banget ya, 24 sampai 30 kali per menit nih. Nah, cepet-cepet ditanya, Bapak sesek, ada demam nggak ya, ada batuk nggak ya? Nah, bawa ke rumah sakit UGD kalau ada gejala sesak. Ya, nanti kita lihat saturasinya, frekuensinya nafasnya bagaimana, ya dilihatlah nanti foto toraknya. Wah, ternyata ada bercak nih. Ya udah, dicek swab PCR ya.
Nah, kalau kritis itu kalau bercaknya tuh biasanya banyak ya, napasnya sesak banget, udah gitu saturasinya udah di bawah 80% atau 90% ya. Ini kalau seperti ini harus membutuhkan ventilator atau ICU ya. Nah, cara melindungi kita gimana sih melindungi diri supaya nggak kena COVID ya? Ya, pertama jalankan protokol kesehatan ya. Apa sih protokol kesehatan itu? Hindari keluar rumah kalau nggak perlu, Bapak Ibu. Kalau kontrol ke poli, lihat-lihat kalau emang perlu ya udah obatnya habis ya atau enggak kalau ada pemeriksaan yang penting itu datang. Nah, kadang-kadang saya membolehkan nih Bapak Ibu, ya udah deh Bapak Ibu nggak usah datang. Kalau cuma mau ngambil obat nggak ada keluhan, cukup anaknya, pasangannya yang datang, nggak apa-apa ya. Bolehlah seperti itu. Tapi kalau emang butuh datang untuk operasi simino, untuk memperbaiki CDL, kan penting banget ya. Mau nggak mau harus datang, ya Bapak Ibu ya. Ya kalau HD wajib datang, nggak boleh bolos, walaupun dalam kondisi pandemi ya. Nah, gunakanlah masker saat keluar rumah yang benar, Bapak Ibu. Jangan masker kain, kalau bisa Bapak Ibu pakai maskernya yang ini deh. Yang maskernya tuh yang medis ya, yang kayak gini nih. Nah, coba ya, memang agak bermodal ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kalau bisa beli yang begini, yang masker medis ya. Pakainya itu, nih saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak muka saya Bapak Ibu? Nggak gitu jelas ya? Nah, jadi Bapak Ibu lihat muka saya nggak? Kelihatan ya? Nah, pakai maskernya itu begini, tuh. Jadi ujungnya dilekukan ke hidung, gini. Ya, terus ini kan gini. Menutupi sampai dagu. Jadi dari hidung dilepas gini, gini sampai ke dagu ya, gitu. Nah, kalau bisa pakai pasien-pasien itu kalau bisa pakai masker medis, terus dan yang mengantarkan juga pakai masker medis. Karena saya melihat masker kain itu suka longgar-longgar, terus ketebalannya tidak standar ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya pakai yang masker medis aja. Nah, nanti kalau udah 4 jam ganti yang baru. Terus kalau udah selesai buang di tempat medis yang warna kuning. Ya, kalau Bapak Ibu bingung mau buang di mana, taruh dulu di kantong plastik yang ditutup. Nanti kalau lagi HD, numpang buang di klinik HD kita atau di rumah sakit biar nanti pembuangannya di limbah medis yang standar. Ya, jadi jangan sembarangan buang-buang sembarangan di tempat sampah ya. Kalau bisa dikumpulin, nanti pas kita datang ke rumah sakit, titip suster mau buang masker, boleh nggak apa-apa ya. Di klinik-klinik, di puskesmas kita numpang boleh. Jelas Bapak Ibu ya? Kita balik lagi. Kita kembali ke slide ya. Nah, jadi cara melindungi diri nih supaya enggak ya pertama jaga protokol kesehatan ya. Kemudian menjaga jarak Bapak Ibu. Jaga jarak ya, jangan sampai deket-deketan. Nggak usah datang-datang ke pernikahan dulu, ke rapat-rapat kalau perlu banget. Kalau perlu rapat jaga jarak. Hindari kerumunan, cuci tangan secara teratur ya, dan hindari menyentuh wajah Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kita harus pakai masker? Sebentar ya. Ada yang masuk. Mohon maaf, ini lihat dulu, aduh.
Bapak Ibu, kalau misalnya kita nggak pakai masker, ketemu sama orang yang nggak pakai masker, ya pakai masker, nggak pakai masker sama yang nggak pakai masker. Makasih ya, titip ya. Sudah semua. Itu 100%. Iya, yang di grup ya. Ya, 100% akan kena. Tapi kalau misalnya kita pakai masker, ini yang sakit nih, yang sakit. Kalau yang nggak sakit, kalau misalnya nggak pakai masker, 100% pasti nular. Nah, kalau dia pakai masker, Ya, kasih ya. Sekarang ya. Dokter Rizky tolong di mute. Virusnya. Dokter Rizky, Dokter Arifin, tolong di mute dulu suaranya. Kalau misalnya kita, bentar. Bapak Ibu kedengeran nggak sih? Sebentar ya. Kedengeran, Dok. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kenapa sih? Lihat ya, risiko penularannya kalau kita pakai masker yang benar itu 5% loh. Lumayan kan Bapak Ibu? Terus kalau misalnya dua-duanya pakai masker nih, cuma 2% deh ya. Seperti itu. Oke, kemudian nih Bapak Ibu ya. Kalau dengan COVID, kalau dia tanpa gejala, isolasi mandiri aja ya, sampai 10 hari tanpa gejala atau pokoknya kalau nggak ada gejala apa-apa mah, nggak ada demam, nggak ada gejala apa-apa mah, nggak ada demam, nggak apa. Kalau gejala ringan, isolasi juga. Nah, kalau dia gejalanya ringan, demam, batuk, cuma 2 hari, batuknya udah gitu nggak ada lagi, ya udah 10 hari sejak timbul gejala, tambah deh 3 hari lagi bebas gejala, itu baru kita sudah bilang selesai isolasinya. Kalau misalnya gejala sedang gimana sih? Itu tadi yang udah sesek, ya, ada saturasi turun, ya nggak enak badannya. Berarti sama harus dirawat. Nah, diisolasi biasanya sih dokter hari ke-13 boleh pulang, ya, lanjut isolasi mandiri di rumah. Kemudian kalau berat nih, nah ini yang repot ya Bapak Ibu ya. Kalau berat harus dirawat di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu apa sih terapinya? Terapi COVID ini ya, ada yang sifatnya penunjang, ada yang sifatnya utama. Utama itu ya ini antivirus, namanya ada oseltamivir, ya favipiravir atau Avigan mereknya ya. Saya mohon maaf menyebutkan merek dagang, tapi ini yang kita pakai ya. Dan satu lagi yang infus atau yang injeksi namanya remdesivir. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya sedang, kita pakainya ini favipiravir atau oseltamivir ya. Tapi kalau yang berat, biasanya kita pakainya ini remdesivir. Remdesivir ya. Sedangkan yang penunjang misalnya obat-obat ini ya azitromisin, kemudian antibiotik yang sifatnya untuk bakteri kalau perlu. Terus ada oksigen ya, vitamin C, vitamin D, vitamin E ya macam-macam ya untuk meningkatkan imunitas. Ini sih di COVID ini ya ada yang pasti antivirus, semuanya masih dalam penelitian ya. Sebetulnya obat-obat antivirus ini kan sebetulnya obat untuk flu atau influenza atau flu yang lain ya, virus-virus yang lain. Tapi untuk corona ini belum ada terapi standar yang paten banget, itu belum ada. Nah, sedangkan yang modifikasi yang benar-benar kira-kira bisa membantu ini ya, ada yang namanya stem cell terapi, steroid, dexamethasone misalnya, ada plasma konvalesen terapi misalnya yang udah sembuh dari COVID, yang udah bagus, swab PCR-nya negatif, terus dia mendonorkan darahnya, lalu sama PMI diambil plasmanya, itu dikatakan bisa membantu. Tapi ke pasien cocok ya, seperti itu. Nah ini ya ada Bapak Ibu ya, kalau ada kena pasien kita ada yang kena COVID, itu ada yang namanya fenomena long COVID-19. Itu maksudnya apa sih? Artinya kalau kita udah kena, ada gejala-gejala yang berlanjut nih. Nah, gejalanya ini tergantung orangnya beda-beda ya. Kira-kira dari hasil penelitian ya, itu lemes, masih nggak bergairah, masih malas-malas gitu rasanya ya. Ada juga batuknya kongesti, batuk melulu, batuk rejan gitu. Ada juga yang masih sesak-sesak sedikit ya. Ada juga penciumannya belum pulih sih ya, padahal udah negatif kok masih belum pulih juga. Atau pengecapannya juga masih belum normal ya. Terus masih suka-suka sedikit-sedikit sakit kepala, nyeri-nyeri badan. Masih ada diare nih dikit-dikit, ada mual, ada nyeri perut, nyeri dada, ada
confusion tuh maksudnya apa ya, agak-agak linglung dikit lah gitu ya. Nah ini efek dari virus. Nah harusnya kalau mengalami recovery itu kan setelah 2-6 minggu, tapi ada juga yang masih berlanjut ya. Nah kira-kira di antara usia 18 sampai 34 tahun, dengan kesehatan yang baik sekitar 20% dilaporkan mengalami prolonged symptoms, artinya tadi memanjang ya. Pada beberapa orang, beberapa gejala dapat bertahan atau muncul kembali setelah berminggu-minggu. Nah ini tapi saya nggak tahu pasti ya, ini butuh penelitian. Nah orang-orang yang mempunyai fenomena long COVID ini siapa aja sih? Pertama yang hipertensi, obesitas, kegemukan, kondisi mentalnya belum stabil atau ada terganggu ya. Nah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang bagaimana ya untuk pasien HD kita nih supaya kondisinya tetap bagus ya. Yang tadi saya bilang Bapak Ibu, beritahu petugas kesehatan kalau misalnya obat rutin yang biasa dipoli sebulan sekali ngambil itu habis. Kalau emang bisa keluarganya ngambil nggak apa-apa ya. Atau kalau perlu banget datang ya udah silakan datang. Lalu lakukan komunikasi yang baik dengan petugas kesehatan ya kalau mengalami gejala. Nah, obat-obat rutin, obat darah tinggi, vitamin, obat ginjal ya kayak kalsium karbonat, natrium bikarbonat, kalau emang disuruh dokternya ya terusin aja nggak apa-apa. Jangan menghentikan obat sendiri. Nah, laporkan petugas kesehatan jika mengalami gejala demam dan gangguan pernafasan. Jadi pasien HD ya, kita masuk ke pasien HD ya. Pasien rutin HD memiliki resiko yang lebih rentan karena imunitas Bapak Ibu turun. Ya, karena imunitasnya turun jadi lebih rentan terhadap infeksi COVID. Nah, gejalanya juga tiap orang bervariasi. Ada yang cuma gejalanya batuk ringan sampai yang diare sampai yang sesak ya. Risiko terpapar juga menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena kan Bapak Ibu datang 2 kali seminggu, udah kayak rumah kedua ya, itu rumah sakit ya. Jadi datang 2 kali seminggu rutin ya. Jadi terpapar dengan rumah sakitnya ada ya, risiko tinggi. Lalu risiko transmisi infeksi baik antar pasien atau antar pasien dan petugas cukup tinggi. Jadi perawat juga harus jaga protokol kesehatan ya, dokternya semua ya, petugas-petugas non medis semua harus menjaga. Lalu penundaan terapi HD bukanlah solusinya, tetap harus HD walaupun kondisinya pandemi yang luar biasa ini ya. Nah, terapi hemodialisis harus tetap dilanjutkan ya. Melewati 1 sesi saja dapat misalnya aduh rapat nggak bisa, waduh melewati 1 sesi saja dapat berdampak buruk bagi kesehatan pasien dan meningkatkan resiko terjadi komplikasi penyakit yang tidak diinginkan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punten nggak bisa datang, lapor, atur waktunya supaya tetap hadir 2 kali ya. Jangan sampai lewat begitu saja ya. Unit dialisis akan menerapkan beberapa prosedur untuk melindungi pasien dialisis dari penularan COVID ini. Nah, jadi kemudian ini saya ulang lagi, apakah yang harus saya lakukan jika mengalami gejala dari COVID? Hubungi unit dialisis rutin Anda, ya lapor. Nanti akan ada prosedur. Ya, biasanya rumah sakit akan melakukan prosedur ya, apakah tes swab PCR, apa swab antigen, apa bagaimana ya. Nanti akan diperiksa sama dokter jaga atau dokter UGD. Nah, vaksin sekarang lagi ramai nih Bapak Ibu ya, ada vaksin ya. Nah, vaksin itu sebetulnya bukanlah obat, tapi untuk mencegah dan mengurangi resiko terhadap suatu penyakit. Nah, akan tetapi mohon maaf untuk pasien yang hemodialisis itu belum bisa diberikan vaksin ya. Belum ada penelitiannya yang mengatakan aman buat pasien yang sedang hemodialisis. Jadi Bapak Ibu nggak perlu vaksin. Kita berharap kalau sudah ada herd community, sudah ada 70% orang-orang dewasa yang mendapatkan vaksin akan terbentuk imunitas nasional sehingga orang-orang yang tidak vaksin akan terlindungi penularannya ya. Nah, ini adalah daftar orang-orang yang tidak mendapatkan vaksin. Salah satunya ada di sini menderita penyakit ginjal ya. Nah, kalau hipertensi aja ada ginjal dan terkontrol 140/90 baik dengan obat boleh divaksin ya. Nah tadi ya boleh kontrol ke dokter, boleh asal ada punya, tetapi misalnya
nggak terlalu penting-penting amat, titip sama keluarga boleh ya. Nah, apa itu telemedicine? Telemedicine itu sebetulnya kayak gini nih, kita ngobrol lewat Zoom meeting, online, ya. Nah, seperti itu. Tapi belum melakukan telemedicine di Medica BSD lain, tapi ada teman saya melakukan itu, dokter penyakit dalam misalnya ya. Nah, Bapak Ibu, ini ya, saya lihatin di sini ya, ada guideline dari Perhimpunan Nefrologi Dunia ya. Ibu-ibu, Bapak Ibu, lakukanlah perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, kalau ada demam diukur suhunya. Sebelum dialisis tuh, ya, cuci tangan sebelum masuk ruang HD, cuci tangan, pakai masker yang betul ya, ukur suhunya. Hubungi unit dialisis bila ada demam atau gangguan pernafasan. Nah, ikuti petunjuk yang ada di unit HD, ya, jaga jarak, ya, idealnya memang 1,5 meter. Tapi kalau tempatnya sempit, apa boleh buat, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang karena keterbatasan tempat, ya udah dempet-dempetan deh. Padahal harusnya tuh 1,5 jaraknya ya. Nah, kemudian wajib menggunakan masker baik yang menunggu maupun pasiennya. Menggunakan alat pelindung bagi petugas medis wajib. Pasien dengan akan menjalani dialisis secara terpisah, tentu ini maksudnya untuk yang kena ya, proteksi. Nah, oke ya. Selanjutnya, ini lagi kelelahan, tubuh terasa sakit, ada batuk, kehilangan rasa atau bau, mual dan sebagainya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk membiasakan diri ya supaya kita adaptasi dengan gejala-gejala, beradaptasi pada kondisi pandemi ini, Bapak Ibu sebaiknya di rumah aja, kecuali kalau butuh keluar. Gunakan masker yang benar, jadi maskernya nggak boleh asal-asalan. Jangan menyentuh area wajah ya. Tutup dengan lipatan siku saat batuk maupun bersin, pakai tisu atau pakai sapu tangan ya. Cuci tangan sering mungkin dengan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer. Jaga jarak minimal 1 meter ya dengan orang lain. Hindari keluar rumah kecuali perlu dan hindari tempat keramaian. Lakukan desinfeksi rutin pada alat-alat yang sering disentuh. Nah, tata rasa umum tadi udah tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, hidup sehat yuk Bapak Ibu. Pertama, makan makanan bergizi seimbang ya. Boleh makan sayur nggak apa-apa. Yang penting sayurnya matang. Karena kalau sayurnya nggak matang, nanti bisa kena kuman, bakteri salmonella, bakteri E. coli. Jadi baiknya dimatangin aja. Tapi matangnya jangan terlalu lama, jangan dimasak terlalu lama ya. Buah-buahan boleh, terutama yang mengandung vitamin C, jeruk, pepaya ya. Tapi jangan berlebihan juga sampai berkilo-kilo ya. Jangan terlalu banyak juga. Sekedarnya tapi ada lah gitu ya. Olahraga rutin. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih kuat, yang bugar, boleh olahraga rutin 3 kali seminggu. Seling. Hari ini olahraga, besok enggak. Hari ini olahraga lagi, besok enggak ya. Mulai dari pemanasan, latihan inti dan pendinginan ya, kurang lebih antara 30 menit, 40 menit ya. Olahraga yang ringan-ringan aja Bapak Ibu, senam atau jalan-jalan ya, jalan cepat. Kalau yang mampu jalan-jalan sekitar rumah ya habis subuh atau sambil berjemur matahari antara jam 9 sampai jam 10. Kalau 20 menit ya. Nah, Bapak Ibu jangan begadang ya, kalau bisa setengah 10 udah tidur. Jangan lama-lama. Bangun jam setengah 4 kalau yang muslim bisa sholat tahajud dulu. Ya, atau subuh sekarang jam 4.20 ya, jam 4.26. Jadi setengah 10 udah tidur Bapak Ibu, jangan begadang ya. Berpikirlah positif ya, jangan terlalu stres ya. Hadapi dengan sabar ya, dengan tawakal. Nah, untuk yang belum vaksin hepatitis B ini untuk pasien CKD on HD boleh ya. Hepatitis B, influenza, tipes itu boleh, sudah ada penelitiannya. Tapi kalau khusus COVID belum. Ya, vaksinasi hepatitis B itu bagus untuk mencegah penularan hepatitis B. Karena kalau sudah terkena hepatitis B, mesinnya terbatas, nggak boleh campur-campur ya. Selalu cuci tangan, tadi ya jaga jarak, ya. Minum, nah kalau ini yang 80-19 ini yang normal ya. Kalau untuk Bapak Ibu, minum kalau bisa 600 aja, kecuali kalau yang masih ada pipis, ditambah jumlah pipis per hari.
Nah, kita harus siap pas siaga COVID nih Bapak Ibu ya. Hand sanitizer, masker ya. Kalau yang masih pakai naik motor, helmnya yang benar-benar ya. Kemudian jaket. Nah, inilah kira-kira ya. Nah, Bapak Ibu terima kasih sudah mendengarkan. Saya forum tanya jawab ya. Sebentar, saya tutup dulu. Ya. Ini saya masih gaptek nih Bapak Ibu. Mohon maaf, agak lama. Bentar ya. Sambil sistem pertanyaan Bapak Ibu. Tiga. Ini kok nggak keluar sih, coba deh. Ini itu nggak keluar, mau stop share. Gimana caranya? Tuh. Tuh, balik. Bapak Ibu ada yang mau tanya nggak? Silahkan di unmute aja Bapak Ibu. Coba Umi jangan jadikan pause ya. Ya nggak bisa. Gimana? Ternyata. Bapak Ibu ada yang mau tanya? Boleh di unmute ya masing-masing. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Saya mau tanya. Silakan. Namanya siapa Pak? Silakan, siapa namanya Pak? Nama saya Hendri Wijaya. Ya. Gimana Pak? Pertanyaannya apa? Tapi ini bukan masalah COVID tuh, masalah penarikan yang 3,5 cairan 3,5 kilogram tuh. Ya. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, pertanyaannya Pak, Bapak gimana maksudnya? Pertanyaannya? Nah, sejak dilarang itu saya punya berat badan naik terus, cairannya naik itu. Ya. Karena saya tidak bisa buang air kecil. Ya. Jadi gini ya Bapak Ibu, kenapa latar belakangnya hati-hati kalau penarikannya 1 kali makan aja bisa berapa 200 gram. Ya. Ya. Jadi gini Pak, saya jawab dulu ya sebentar, nanti saya buka unmute-nya. Jadi kenapa begitu? Karena dalam penarikan cairan saat cuci darah itu, Bapak Ibu ya, masalahnya tuh ada resiko terhadap jantung. Ya, resiko terhadap jantung. Jadi saya mau jelaskan sedikit,
kalau kita cuci darah, kan ada mesin. Mesin itu ada dialiser atau ginjal buatan. Nah, ketika mesin itu punya tekanan negatif yang menarik filtrasi ya, menarik cairan ke mesin, ya. Pada saat ditarik terlalu banyak, di atas 3,5 atau 4 liter, ada bahkan yang 4,5 liter, itu tubuh memberikan respon atau hormon atau sinyal sehingga memberikan informasi bahwa tubuh kita sedang turun volume darahnya, kan sedang dikeluarkan dari tubuh ke mesin. Nah, ketika kita ada respon turun volume darahnya, maka ada gejala turun tensi. Nah, saat itulah hormon-hormon dan saraf kita, sistem saraf kita bereaksi sehingga membuat mekanisme menaikkan volume darah dan pompa jantungnya semakin cepat. Pompa jantung semakin cepat, hormon-hormonnya dikeluarkan, sehingga ada mekanisme meningkatkan tensi dan volume darahnya menjadi stabil. Nah, pada orang-orang yang punya gangguan jantung, kalau ini terus menerus 4 liter, 3,5 liter setiap hari, saya khawatir jantungnya menjadi gangguan atau menjadi gagal jantung. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah kena cuci darah, meninggal, kenapa orang jadi cepat meninggal? Karena bukan karena ginjalnya, tapi karena jantungnya terdampak komplikasi. Karena ketika ditarik terlalu berlebihan, kan idealnya kan ditarik berapa sih Bu? 2 liter sampai 2,5 liter per sesi HD ya. Jadi rata-rata itu maksimal tuh 500 cc per jam. Itu bagus banget. 500 cc per jam, 500 cc per jam, 500 per jam, sehingga dampak ke jantungnya lebih aman. Tapi kalau misalnya 4.000, itu cuma 4 jam. Kadang-kadang nggak semua 5 jam. Ada yang 4 jam, ada yang 4,5 jam. Karena di Medika BC kan cuma sudah ada 3 shift ya, pasiennya butuh banyak nih yang menjalani HD, jadi dibagi-bagi jadi cuma 4,5 jam karena SDM-nya terbatas. Bayangkan kalau 1 jamnya rate-nya 1000 cc per jam, ditariknya kecepatannya 1000 cc per jam atau 750 cc per jam, dampaknya dari hasil penelitian-penelitian yang saya pelajari itu membuat jantungnya menjadi lemah. Lama-lama kelainan diastolik atau pompa jantung yang lama-lama bikin kok habis HD malah sesek, kok habis HD malah udem paru, malah kerendam cairannya. Itu bukan salah cuci darahnya, tapi jantungnya memang tidak bisa lagi menyesuaikan diri dengan tadi tidak mampu mengembalikan volume darah dengan baik. Nah, makanya saya udah koordinasi dengan Dokter Arifin, dengan Bu Siti yang di Medika atau di rumah sakit lain. Kalau ada yang membutuhkan ultrafiltrasi GOL yang di atas 3,5 atau 4 liter, coba datang ke poliginjal hipertensi, konsultasi sama saya. Nanti kita cek jantungnya melalui ekokardiografi, konsul sama Dokter Berdian untuk dinilai. Oh, ternyata pompanya cuma 20%. Oh, ternyata pompanya cuma 30% atau di bawah 40%. Nah, kalau pompa jantungnya bagus di atas 40%, ya udah nggak apa-apa deh 4 liter ya selama 4 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut dibolehkan. Tapi kalau misalnya pompa jantungnya cuma 20%, 30% atau di bawah 30% ya, itu boleh kita izin sama BPJS, tolong dong dinaikkan frekuensinya 3 kali seminggu supaya nanti penarikannya lebih optimal. Jadi lebih diseringkan. Jadi yang harusnya 8 liter per minggu itu dipecah 3 kali. Itu lebih aman ke jantungnya. Ya. Jadi kalau nanti Pak Andri misalnya nggak dengan penarikan yang di bawah 4 liter, nanti kita ngobrol yuk. Berat badannya kok naiknya tinggi sekali ya. Harusnya kan kenaikan antar sesi HD itu saran saya 2 kilo, 2,5 kilo aja. Ini nanti penarikannya di bawah 3,5 liter. Tapi kalau masih 4 liter, berarti kan kenaikan berat badannya sekitar 3,5 kilo ya Pak ya, dalam antar sesi atau sesi yang panjang, misalnya dari Sabtu ke Rabu itu kan sesi panjang, 4 hari. Nah, kalau kenaikannya 3 kilo lebih, nah kita berdiskusi yuk, jangan cuma oke lah Bapak bolehlah ditarik 4 liter. Tapi maksud saya bukan itu. Maksud saya strategi ke depannya, gimana caranya
oke lah, sementara aja ditariknya 4 liter. Tapi untuk kedepannya jangan menjadi kebiasaan. Karena nanti kalau menjadi kebiasaan, saya khawatir jantungnya itu dalam 5 tahun nggak kuat ya. 5 tahun banyak yang, mohon maaf, banyak yang nggak kuat, komplikasi, masuk ICU, serangan jantung mendadak, henti jantung, itu banyak Bapak Ibu. Jadi saya pengen Bapak Ibu tuh jantungnya juga bagus setelah di HD. Caranya adalah kita, nanti akan saya jelaskan caranya adalah kita puasa air deh Bapak Ibu ya. Puasa air di sini artinya apa sih? Kalau bisa, kalau yang ada kencing sama sekali, minumlah 600 cc aja. Ya, jangan banyak-banyak. Itu udah termasuk sayur, kuah sayur, udah termasuk apa gitu misalnya cairan-cairan yang lain ya. Boleh kok minum air es untuk menahan dahaga tuh nggak apa-apa. Misalnya Bapak Ibu taruh tuh jus jeruk sedikit aja. Ya, gelas kecil taruh di kulkas ya, nanti boleh minum kalau lagi haus banget. Supaya kita minum itu direkayasa nih mindset kita, dengan minum sedikit aja cuma 50 cc tapi rasanya udah minum satu gelas besar. Ya, jadi sehingga kita menahan diri, mengontrol diri untuk minum terlalu banyak. Ya, mengontrol diri minum terlalu banyak, sehingga dengan minum yang menyegarkan itu, ya, minum yang menyegarkan itu rasanya udah minum 1 gelas gitu. Jadi kita harus buat mindset kita 600 itu harus disiplin. Ya, gitu. Jangan sampai tambah lagi 100 tambah lagi, sampai suaminya istri itu curhat sama saya, Pak Ibu, Dok, Bapak tuh minumnya banyak, susah ngontrolnya ya, yang ibunya juga sama begitu ya. Jadi Pak Henry, nggak apa-apa, nanti kita ngobrol di Poli yuk, nanti kita buat strategi. Oke, nggak apa-apa Bu. Pak Henry di Medika ya Pak Henry ya? Tadi yang tanya siapa tadi? Iya, iya. Pak Henry di Medika kan? Ayo kita ketemu, saya tuh Senin, Selasa, Rabu polinya. Ayo kita ketemu, kita buat diskusi, kita konsultasi, kita kasih konsultasi atau kita sharing, kita diskusi, kira-kira oke lah, mungkin 1-2 waktu boleh 4 liter. Tapi untuk kedepannya, sesuai yang tadi penjelasan saya, ayo kita cek kontrol jantung setahun minimal di ekokardiografi, pompa jantung Bapak kekuatannya berapa persen jantungnya. Kalau pompa jantungnya masih bagus, masih 50%, nggak apa-apa sih, sesekali ditarik ke banyak. Tapi kalau misalnya sudah 23% atau di bawah 30%, saya inginnya Bapak 3 kali seminggu deh 1 bulan untuk mengatasi overload atau kelebihan cairan ya. Tapi kalau bisa kita disiplin 600 cc ya, 600 cc per hari. Boleh makan yang banyak pernah, Bu. tapi minumnya. Nah, garamnya juga dijaga. Karena yang namanya garam itu dia menarik air. Jadi sehingga air dalam badan kita ini jadi bertambah gara-gara kita makan garam. Nah, siapa yang suka asin, makan ikan asin, telur asin, garam-garaman ya, itu coba sekarang mohon maaf ya dikontrol. Jadi sehari itu tolong istri-istrinya atau suami-suaminya nih, pasangannya nih sama-sama lihat Bapak atau ibu yang kena yang menjalani HD, jatah garam itu cuma setengah sendok teh aja. Taruh tuh di meja makan. Jangan digabung sama masakan. Jadi masaknya tanpa garam dulu, nanti Bapak garamin sendiri, tapi udah dijatah nih, sehari cuma setengah sendok teh. Sendok teh kan udah kecil ya. Nah, itu setengahnya Bapak Ibu ya, itu jatahnya sehari-hari. Kalau makan sayur tambah garam sedikit, jangan nyari-nyari lagi di dapur, udah cukup segitu. Jadi strategi pertama tadi apa Bapak Ibu? Rendah garam, kontrol tensi. Yang kedua, yang ketiga minum cuma 600 supaya kita nggak dikit-dikit minum, boleh Bapak Ibu kipas-kipas angin, pakai AC, berendam. Kalau pakai CDL jangan berendam ya. Kalau udah punya berendam air ya, kumur-kumur buang, kumur-kumur buang, jangan ditelan tuh air minumnya ya, supaya mencegah dahaga. Kemudian boleh minum air jus ya seadanya aja supaya kita rasanya tuh udah lepas dahaga gitu Bapak Henry ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira gimana jawaban saya Pak? Ada lagi yang mau tanya Pak Henry? Mungkin segitu dulu ya, nanti kita lanjutkan di Poli ya. Oke. Ya, Bu, nanti saya ke klinik aja. Ya, terima kasih. Siapa lagi yang mau tanya? Bapak Ibu silakan. Angkat tangan boleh, angkat tangan. Siapa yang mau nanya? Buka videonya, buka wajahnya, angkat tangan. Tanya dokter. Siapa Bu?
nggak Ibu? Ibu foto videonya bisa dibuka wajahnya biar kenalan. Pak Arman ya, silakan Pak Arman. Iya, Ayo. saya mau tanya, ini selama HD akhir-akhir ini tekanan darah saya tinggi. Jadi per bulan HD hanya 120-an, itu jadi 130, 150, 170, nanti turun lagi. Apakah itu berbahaya atau tidak? Ya, terima kasih Pak Arman atas pertanyaannya ya. Nah, sesuai yang tadi saya jelaskan, saat HD itu sebetulnya banyak hormon sistem saraf yang terlibat ya. Ketika kita ditarik, maka tubuh memberikan informasi ke otak seolah-olah volume darah kita itu turun sehingga ada hormon sistem saraf simpatis dikeluarkan untuk mengkompensasi supaya volumenya dinaikkan. Nah, masalahnya tiap orang beda nih mekanisme adaptasinya. Ya, ada yang begitu dia kompensasi, ada yang malah berlebihan ya. Jadi kayak malah naik katanya. Nah, ada yang malah turun tensinya. Nah, ada orang yang stabil aja, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Nah, berarti Bapak termasuk yang mekanisme kompensasinya lebay atau berlebihan ya. Nah, kalau tensinya sekitar antara cuma 140 sampai 160 itu masih oke, nggak apa-apa. Nanti yang penting di akhir HD dia akan turun gitu ya. Nah, biasanya 30 menit setelah HD itu kompensasinya harusnya udah turun, udah sesuai kembali lagi ya. Nah, tapi kalau orang yang udah tensinya kok makin selesai HD makin naik. Nah itu kalau bisa kontrol ke poli saya, nanti kita diskusikan lagi. Nah kalau untuk yang tensinya di atas 170, 180, atau diastol ya, bawahnya di atas 110, dan itu kok persisten terus menerus, biasanya kita kasih obat antihipertensi sementara ya, namanya nifedipin. Tapi minta tolong perawat dan dokter-dokter sekalian, pemberiannya jangan yang 10 mili, kalau bisa separuh dulu, 5 mili dibelah 2. Ya, kalau bisa Bapak Ibu punya nifedipin, bawa saat HD. Apalagi kalau yang tensinya selalu tinggi kayak Pak Arman begini, bawa obat-obat darah tingginya bawa di kantong, di tas ya, terutama nifedipin. Jadi kadang-kadang kita di tim HD habislah, susah lah, ribet ya, nyari-nyari lagi. Nah, kalau Bapak udah punya nifedipin, udah siap sedia nih, ya udah sedia payung sebelum hujan. Jadi Bapak boleh meminum sublingual di bawah lidah atau minum biasa, nifedipin 5 mg. Kalau nanti 15 menit masih tinggi juga, belum turun, boleh tambah lagi 5 mg lagi. Nah, kenapa nggak boleh 10 mg langsung? Karena khawatir nanti begitu kita minum 10 mg langsung jebret, langsung turun, sehingga oksigen ke otaknya jadi turun. Jadi nanti bisa, khawatirnya yang paling parah tuh bisa turun oksigennya ke otak. Ya, jadi nggak apa-apa, tahap menentukannya bertahap. Nah, kalau dari seorang seperti Mama Bapak seperti Pak Arman potensi selalu tinggi, berarti kayaknya sistem sarafisnya itu berlebihan. Berarti perlu obat seperti bisoprolol, Nebilet, ya, Nebiprolol, atau obat-obat untuk mengatur sistem saraf simpatis supaya saat HD itu tidak berlebihan. Bapak udah punya bisoprolol belum? Obat bisoprolol? Ada. Nah, nanti bisoprololnya boleh dinaikkan 2 kali lipat, misalnya 10 mg pada hari HD misalnya ya. Tapi dengan catatan tidak overload ya, tidak sesak kayak megap-megap. Kalau megap-megap sesak, bisoprololnya malah nggak boleh kasih ya. Tapi kalau Bapak biasa aja, nggak ada kelebihan berat badan, oke-oke aja, boleh kita naikkan bisoprololnya 2 kali. Nah itu nanti ada strategi khusus, nanti boleh konsultasi ya. Oke. Ya. Silakan. Biasanya saya itu kalau waktu HD itu naik, nanti waktu sebelum selesai HD udah turun lagi. Nggak apa-apa Pak, kalau memang masih di bawah 160 nggak apa-apa, itu wajar karena ada mekanisme adaptasi tadi, dia dinamis bergerak-gerak volume darahnya, ya. Jantung juga berperan ya dalam mengatur tensinya. Nggak apa-apa Pak ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan yang lain, ada yang mau tanya?
Kita sampai jam 11.30 ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Mungkin ini Dokter Arifin boleh nih mau ngobrol atau mau menambahkan ya. Bu Siti juga boleh. Oke, Bu, silakan Bu Agus silakan. Bentar, saya unmute dulu ya. Mana ya? Bentar. Ibu bisa atur sendiri nggak? Oh, udah di-unmute tuh, silakan. Udah, ada suaranya, Dokter? Ada. Ya, ya terima kasih. Dokter, untuk kayak apa? Kayak pandemi ini ya kan kita harus menaikkan imun tubuh kita. Nah, kayak ini sekarang musim hujan, mau berjemur juga susah karena mendung terus. Ya. Nah, kayak pasien-pasien HD itu minum-minum vitamin gitu boleh nggak, Dokter ya? Kayak Ya. vitamin D gitu ya, atau probiotik gitu, atau vitamin. Kalau vitamin C kan bisa disuntik ya, gitu. Gimana nih, Dokter? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi untuk meningkatkan imun pada pasien hemodialisis, sebetulnya tadi saya bilang kalau emang ada matahari silakan berjemur. Kalau nggak ada matahari boleh makan vitamin D3 saja, vitamin D3. Karena kalau makan yang kalsitriol itu Bapak Ibu harus periksa vitamin D kandungan DOH-nya, kandungan vitamin DOH di dalam tubuh. Jadi kalau bisa jangan langsung minum kalsitriol ya. Itu karena ada efek sampingnya. Jadi bagusnya boleh minum yang 1000 unit vitamin D-nya, yang vitamin D3 1000 aja. 500 atau 1000 international unit ya, sehari satu ya. Vitamin C paling bagus tuh buah jeruk, pepaya ya. Nah untuk kalau belum kena COVID sih nggak usah beli yang 1000 gitu, nggak usah. Suntik itu boleh-boleh aja asal tidak memberatkan keuangan ya. Karena kan itu kita tidak di cover BPJS. Khawatirnya nanti Bapak Ibu lapor ke anggota dewan, lapor ke koran, Instagram, kan ngeri juga ya kita ya. Jadi kalau itu seikhlasnya, kalau misalnya Bapak Ibu mau suntik vitamin C boleh, tapi nggak wajib sih gitu ya. Memang bagus, tapi nggak harus tiap HD juga ya. Nah, kemudian lihat Bapak Ibu nih di rumah. Kalau makannya bagus, sayurnya ada, dagingnya ada, protein ada, sebetulnya nggak usah takut, ya. Udah terkandung tuh vitamin-vitamin, mineral dalam daging, dalam telur itu kan macam protein juga. Nah, kalau yang rada susah makannya, nafsu makan turun, susah, lagi pandemi ini, baiknya ya makan vitamin juga, boleh vitamin D, vitamin C, zinc ya, boleh ya. Atau misalnya multivitamin tuh sekarang udah banyak ya, merek misalnya apa ya, Seloxi AA misalnya, atau BioZ, apalah macam-macam tuh mereknya, udah ada vitamin C, vitamin zinc-nya, udah ada vitamin D-nya, ada vitamin yang udah gabung, Zegafit misalnya, itu boleh. Paket ya? Ya, boleh Bu, nggak apa-apa. Ya, gimana Bu Agus? Iya, sama-sama. Ya. Siapa lagi yuk mau tanya? Bapak Ibu, gimana kira-kira pertemuan perdana kali ini bermanfaat nggak Bapak Ibu? Bermanfaat ya? Sangat bermanfaat. Nah, nanti kalau memang Bapak Ibu silakan yang mau bergabung, saya akan mengadakan sebulan sekali ya. Sebulan sekali tiap minggu ketiga. Nah, catat waktunya. Sebulan, bukan seminggu sekali, sebulan sekali di minggu ketiga jam 10 sampai jam 11. 30. Silahkan kalau ada yang mau bergabung. Nanti topiknya kita bergantian ya. Saat ini kita topik utamanya tentang COVID. Nanti bulan depan saya mau bicara tentang anemia. Ini juga jadi masalah kita ya Bapak Ibu ya. Kurang darah, anemia pada pasien HD. Bulan depan nanti bulan Februari kita bicarakan ya. Kurang lebih nanti tanggal 21 Bapak Ibu ya, 21 Februari, ayo save the date, catat tanggalnya, ajak teman-teman pasien-pasien yang lain, kita bergabung di forum edukasi online ya, untuk supaya kita paham ya, kalau kita ada ilmunya, insya Allah kita jadi sabar, siap menghadapi segala situasi, betul nggak Bapak Ibu? Kalau tahu ilmunya, nggak panik, nggak berpikir yang macam-macam ya, karena kita tahu ilmunya ya.
Nah, sekalian kita juga kita jadi tahu permasalahan apa yang ada di Bapak Ibu ya, sehingga nanti kita akan bisa ya. Ada lagi sebelum 30. Kalau ini Yakult, nggak ya, Dok? Boleh, ya, boleh. Tapi jangan banyak-banyak, ya. Sehari 1 aja misalnya, ya. Atau probiotik merek lain juga boleh. Kan ada tuh probiotik merek-merek yang lain ya. Bapak Ibu ada yang mau tanya lewat chat juga boleh. Ada nggak yang nanya lewat chat? Kayaknya nggak ada ya. Langsung aja, nggak usah malu-malu. Langsung angkat tangan lagi. Pak Arman mau nanya lagi? Ya. Pak Arman bisa di-unmute nggak? Pak Arman unmute sendiri. Suara. Ya. Pertemuan itu tidak pada hari HD. Maksudnya Pak, hari Minggu? Yang sekali sebulan minggu ketiga itu. Hari Minggu. Kalau Pak, jatuhnya pada hari Minggu. Oh ya. Seperti kayak gini. Terima ya. kasih. Nanti kalau pandemi udah kelar, pengen juga sih offline ya, kapan-kapan ya. Dulu saya sama Bu Siti sama Dr. Arifin sudah punya planning sebetulnya mau buat penyuluhan atau diskusi interaktif ya di tiap-tiap rumah sakit, tapi karena pandemi nggak memungkinkan, jadi kita lihat online aja. Karena kenapa? Supaya banyak yang ikut. Kalau hari kerja itu kan banyak yang ini. Takutnya pas ada yang jadwal HD ya kan. Kalau hari Minggu mudah-mudahan bisa semua ya. Silakan yang mau bertanya. Tadi siapa nih? iPhone. Siapa nih yang iPhone? Mau nanya ya? Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Ayo jangan malu-malu. Jadi udah jelas ya tadi masalah COVID udah jelas ya. Kenapa sih UGD rewel? Udah ya, kadang-kadang dia rewel ya. Cek-cek swab-swab, Bapak Ibu pernah nggak ngalamin? Nah, kalau mau dirawat, rumah sakit harus memastikan pasien ya. Karena kalau misalnya ada yang lolos ternyata kena infeksi COVID, khawatirnya nanti malah jadi penularan pasien lain. Jadi kita pastikan. Cuma ya karena swab PCR yang ideal itu kan sehari jadi, Bapak Ibu ya. Sehari jadi itu kalau di Medika berapa ya biayanya? Kalau nggak salah 1 juta berapa ya? 1,2 juta apa 1,500.000 apa berapa ya? Kalau di Mitra 1,250.000. Nah kadang-kadang kan kita keberatan ya. Kok mahal banget? Soalnya jadinya cuma nggak sampai di bawah 24 jam deh. Nah, memang idealnya begitu ada yang dirawat di UGD, mau dirawat, itu kita ceknya swab PCR yang cepat pengennya. Kan ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang macam-macam ya, 2 minggu. Nah, kalau pemerintah kan 2 minggu keluar hasilnya. Nah, itu kan kita kalau 2 minggu, kita bingung, ini iya apa enggak gitu ya. Tapi kalau sehari itu uang kita jadi kena banyak. Nah, makanya kita diskusi sama pasien di UGD, minta keikhlasannya, bisa nggak bayar yang 3 hari kah atau yang sehari kah? Tidak ditanggung oleh BPJS. Karena biayanya besar, tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, makanya kalau ada yang COVID atau mau melakukan prosedur kesehatan, apakah operasi Simino, repair CDL, mau operasi lain, itu dokter menyarankan tes COVID antigen, swab antigen tuh murah, 250.000. Nah, kalau swab antigennya negatif, biasanya dokter bedah atau dokter londong misalnya, itu mau melakukan operasi karena dianggap tidak terinfeksi. Tapi kalau swab antigennya positif, kita naik lagi ke tahap selanjutnya, kita lakukan swab PCR. Kalau swab PCR-nya negatif, berarti nggak apa-apa, berarti lagi nggak aktif gitu dia.
berarti bisa dilakukan prosedur operasi atau tindakan lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, soalnya kenapa sih dok ribet banget, diperiksa lagi. Ada pasien saya mau fungsi ASI tes, kasihan ya, mau fungsi ASI tes, diperiksa lah itu COVID-nya. Karena ya mau nggak mau prosedur rumah sakit atau dari direktur menginginkannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mau nggak mau tabungannya terkuras ya, tabungannya terpakai untuk pemeriksaan antigen COVID yang tidak ditanggung BPJS. Tapi tindakan lainnya ditanggung Bapak Ibu, operasi hernia, operasi repair CDL, operasi simino ya, itu ditanggung BPJS. Kan kalau kita bersyukur ya punya BPJS ya, walaupun bagaimanapun juga ya, kalau di luar itu pemasangan CDL bisa 6 juta, 4 juta ya, tapi pakai BPJS alhamdulillah di cover ya. Makanya tambahan biaya yang swab antigen 250.000 itu mudah-mudahan Bapak Ibu ikhlas ya menerimanya ya. Ikhlas menerimanya supaya kerjasama untuk mau dilakukan pemeriksaan antigen, dilakukan prosedur tindakan. Ada lagi yang mau tanya, ada nggak yang dari rumah sakit selain Medika BSD? Siapa nih? Dari Mitra ada nggak? Tunjuk tangan dari Mitra. Siapa yang dari Mitra? Siapa yang dari Aji Darmo? Ada nggak? Ada yang dari Sitanala nggak? Kayaknya oke deh, nggak apa-apa. Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi? Nanti bulan depan kita topiknya tentang anemia ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Tapi kalau ada yang darurat-darurat nggak usah nunggu bulan depan. Tanya aja. Dokter Cusmi, Dokter Egi, Dokter Edi ya. Dokter Rizka, semua tanya aja sama dokter-dokternya, ya. Nah, karena sudah hampir 11:30, sebelum ditutup, ada lagi yang mau tanya lagi, sekali lagi saya tanya nih, Bapak Ibu. Dokter Arifin silakan ya, kalau ada yang mau nambahkan. Bu Siti. Ya dok, nggak ada dok. Nggak ada dok, lagi dok. Nggak ada ya. Bu Siti, ya. Bu Siti. Ini saya unmute nih Bu Siti nih. Ada yang mau tanya, ada yang mau ngasih masukan? Nah, mungkin sini bisa sharing ya tentang kadang-kadang kalau mau gini, jadi ya sekarang saya teruskan informasi dari Pernefri, Perhimpunan Nefrologi Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Kita konsultan ginjal hipertensi punya perhimpunan namanya Pernefri. Nah, Pernefri itu sudah memberikan pernyataan ya bahwa kalau ada pasien terkena COVID, usahakan tim HD-nya atau rumah sakitnya itu kreatif ya, bicarakan dengan manajemen supaya jangan merujuk untuk ke rumah sakit tipe B atau tipe C atau tipe A atau yang pusat. Kalau tujuannya cuma untuk COVID yang ringan ya, COVID yang sedang gitu. Jadi kalau bisa semampunya kita melakukan HD rutin seperti biasa, seperti Bu Siti sudah memberikan jatah 2 kali seminggu, Selasa Jumat untuk pasien yang terkonfirmasi COVID. Alhamdulillah ya sudah ada di Medika, dan di Aji Darmo sudah ada juga ruang isolasi. Itu adalah usaha-usaha kita untuk mandiri. Jadi jangan dikit-dikit dirujuk, kecuali kalau dia berat. Kecuali kalau berat, butuh ventilator, ventilatornya nggak ada ruangan HD. Nah itu kita mau nggak mau kita rujuk. Ya, kalau ada seperti itu tujuannya untuk COVID-nya ya, bukan untuk HD-nya sebetulnya. Kalau kita tidak mampu, pasti butuh ventilator, kita nggak punya HD di ruang ventilator, ya udah, mau nggak mau kita ngobrol sama perawat, sama dokternya, sama keluarganya, family meeting ya. Yuk gimana nih caranya supaya COVID-nya teratasi segera, kita cari ruangan yang semuanya ada ventilator, ada dokter anestesinya, dokter parunya, dokter penyakit dalamnya, dan butuh fasilitas yang lebih tinggi lagi, ventilator atau mesin HD yang canggih gitu ya, supaya penyakit COVID yang beratnya bisa diatasi. Tapi kalau cuma sederhana, butuh ruangan isolasi, nggak butuh maksudnya isolasi yang khusus yang ventilator ya. Nah, kita rumah sakit harus berupaya meningkatkan
meningkatkan pelayanan supaya kita mandiri. Sampai-sampai Pernefri mengeluarkan pernyataan kalau bisa shift 3 nih, kalau nggak ada ruang isolasi. Shift 3 yang biasanya shift 2, nambah shift 3 untuk pasien COVID ya. Atau taruh di tempat yang pojok dengan jarak 2 meter dengan pasien lain. Shift 3 sampai seperti gitu ya. Pakai masker. Begitu, kalau memang rujukannya susah gitu Bapak Ibu ya. Kalau rujukannya susah, terpaksa kreativitas dari tim HD-nya mudah-mudahan bisa lah semampunya ya untuk melakukan pelayanan. Jadi untuk COVID ini, ayo Bapak Ibu jaga imunitas, jaga APD alat pelindung dirinya yang standar ya, masker yang medis. Kalau bisa masker yang medis deh, ya masker medis. Ini saya ulangin lagi ya, ditekuk ke hidung, ya. Kalau yang pakai jilbab tutup nih jidatnya ya sampai sebatas alis ya, jadi nutupin. Terus dagunya begini nih dimajuin nih yang pakai kerudung ya, perawat ya, nih dimajuin jadi nggak menutupi celah-celah, menutupi celah-celah. Masker medisnya begini ya, begitu ya, nutup dagunya tutup. Nah ya pakai, kalau bisa yang tenaga medis pakai tangan panjang, lehernya juga ditutup. Kalau yang nggak pakai kerudung lehernya ditutup. Yang laki-laki nih, misalnya Dokter Arifin, lehernya tutup dok ya, supaya nggak masuk ke sela-sela ya. Terus mandi, begitu pulang mandi Bapak Ibu, habis HD langsung mandi. Bajunya dipisahkan, kalau bisa di mesin cuci atau di khusus dipisahin ya. Langsung rendam dengan rinso dengan merek lain, rendam semua. Cuci. Kalau bisa mohon maaf, ini pengeluarannya beli masker medis, jangan yang kain ya. Yang nunggu juga sama pakai masker medis, jangan yang kain. Disiplin, pakai, jangan bentar-bentar buka ya. Saya pernah lihat pasien maskernya ya begini nih, gini. Ini kena juga Bu, ya. Kena juga kalau begini. Ya, tangan juga selalu bawa hand sanitizer, cuci tangan. Kadang-kadang kita gatel deh, pengen garuk-garuk apa. Nah, itu sumber penularan di situ ya. Nah, untuk perawat dan dokter saat membuka APD baju, usahakan sesuai standar ya, jangan sampai pas melepas hazmat atau baju itulah virus itu berterbangan ya, sehingga akhirnya terhirup gitu loh. Nah, usahakan pada saat membuka hazmat itu masker medis yang di dalam itu terakhir banget deh. Jangan dibuka dulu ya. Nanti terakhir baru buka. Ya, cepat-cepat mandi kalau bisa ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari Bapak Ibu, alhamdulillah ya kita tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu ya. Kalau ada masalah, konsultasikan dengan perawat, dengan dokter di rumah sakit masing-masing. Kalau begitu, kita foto bareng-bareng ya. Buka video mukanya, Bapak Ibu. Ayo. Terima kasih, Bu. Ya, buka. Jangan tutup, jangan keluar dulu. Ayo buka. Buka mukanya biar kelihatan. Ayo nih, Pak Beni, mana Pak Beni? Pak Chandra, Pak Nicole, Bu Riris, Bu Nita. Ayo buka. Bu Siti, Bu Yulinar. Ini siapa nih? Ya, ayo senyum. Biar kenalan juga. Nggak ada apa nih videonya. Malu ya? Ya udah deh kalau save foto ya. Yuk semuanya 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Saya undur diri dulu. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Barok. Ya. Terima kasih semua. Live,